Ciro lu Patmo 678 Potsiandu podcast layanan 2 gelan. Ketemu lagi dengan saya dulur-dulur yang ada di Suriname, Makau, Hong Kong, Brunei, Malaysia, Arab Saudi, Madinah. Ketemu lagi di Potsiandu podcast layanan 2 gelan bersama saya Mama Sing Ora Kondang Terkemaki. Tamu kali ini spesial banget, pasti dulur-dulur setiap Potsiandu sudah tidak asing dengan beliau ini karena beliau juga sering muncul di konten-konten YouTube saya, konten-konten media sosial saya yang lain. Ada Bapak RW, tepuk tangan. Tepuk tangan semangat Pak RW. Pak Aris Joko Suraswo. Ini kaosnya atau salin Pak? Kaosnya kita punya beberapa mas. Ya untuk kaos Senen, kaos Selosor, beda-beda. Ini warna dan tulisan sama. Dihapusin kan rambut. Iya. Pak RW. Memang Pak RW ini banyak yang tanya. Wih Pak RW mungkin apa Pak RW beneran toh mas gitu loh. Oh gitu ya. Kalau ada yang gitu jawabannya gampang mas. Nah nanti suruh datang aja ke tempat saya di lokasi saya itu di Danu Kusuman RT 03 RW 11 atau tanya warga situ atau mungkin tanya sakelurane mungkin mudeng mas. Berarti RW tenan. Oh RW tenan. Ada SK-nya, SK dari Mas Wali kita RW dan ada plakat RW 11 di Danu Kusuman. Karena di medsos itu kan banyak konten kreator, Pak RT ternyata bukan Pak RT beneran, Pak Lurah bukan Pak Lurah beneran, tapi Pak RW ini bener-bener Pak RW. Alhamdulillah betul-betul Pak RW, tapi belum naik tingkat mas. Jadi saya tetap masih bertahan di 11, enggak naik tingkat jadi atasnya, maksudnya jadi RW 12. Ini jenenge ngelajak. Pak RW sebelum jadi Pak RW itu awalnya apa dulu? Cerita panjangnya itu dulu saya mas lahir pas Kemis Pon, jauh sekali toh, aduh banget, terus gede tadi nanti kesulitan nak cerita dia SD ora apa-apa wong iki sing bayar ya aku. Langsung jadi RT waktu itu di RT 03 RW 11, kemudian di dapur masyarakat, dan sebetulnya kan RW itu juga ini masih dipilih sama masyarakat, suruh menjadi RW. Kalau saya sendiri sebetulnya pengennya jadi warga masyarakat, karena RW ini kan selain ngayomi masyarakat ke bawah juga kadang harus mendatangi rapat-rapat di tingkat kelurahan, kecamatan atau di balai kota seperti itu. Terus ini kan Pak RW ini sangat getol atau gencar sekali bermain media sosial, terlebih ikut konten-konten media sosial yang lain. Ini ada yang beranggapan jangan-jangan Pak RW ini aslinya maju gitu, ameh nyalon. Ya, kalau itu jawabannya iya mas. Saya soalnya nanti sore itu mau nyalon. Tenang mas? Ke salonnya Mas Bawi. Ini rambut saya kan wis rada warna putih, makanya saya mau ke salon. Maksudnya nyalon itu ya jadi calon legislatif atau apa gitu. Oh, kalau itu di lingkungan saya sudah ada. Jadi saya kira saya tetap akan jadi RW dan jadi wirausaha saja. Oh, backgroundnya memang wirausaha. Kalau boleh tahu apa ini Pak RW? Kalau saya wirausahanya itu saya mekanik mobil, jadi ada bengkel mobil di Danu Kusuman. Ya. Ya disebutkan biar dulur-dulur tahu nanti semuanya datang ke tempat Pak RW. Saya mekanik mobil di bengkel mobil Raswo di Danu Kusuman. Ya, apa yang saya kerjakan, yang jelas mobil bensin, mobil diesel. Yang tidak saya terima itu mobil yang kecil-kecil loh mas. Cak cilik-cilik itu saya enggak bisa. Lah ya nganyelke ta guys, dirungake tenanan iki jawabannya mesti kerine nganyelke. Tapi memang luar biasa, bengkel Raswo itu sudah terkenal. Sudah 43 tahun melayani masyarakat Surakarta. Jadi saya generasi kedua di bengkel Raswo itu. Alhamdulillah masih eksis dan masih ada. Terus Pak RW, ini sudah berapa lama jadi RW? Saya jadi RW kira-kira 4-5 tahun mas, karena RW itu sekitar 4 tahun untuk masa baktinya. Ini sudah masuki periode kedua? Ini baru pertama. Pertama ini kedua, tahun ini kedua.
Apa memang warganya tidak mau diganti RW yang lain gitu, pengennya Mas Aris Wah, terus? kalau itu tanyakan sendiri ke warga, mas saya ora enak nanti kayak dukun bedang-bedang malah. Lah, terus ini Pak RW ini backgroundnya mekanik atau bengkel mobil. Iya. Tapi kan dulu juga pernah muncul di TV nasional dan juga di event-event yang lain. Nggih. Itu apa Pak RW? Nggih. Kebetulan saya ini pegiat teknologi tepat guna. Jadi acara tepat guna yang di tingkat kota, di tingkat provinsi, di tingkat nasional itu kebetulan saya ikut. Kemarin juga pernah ikut lomba barang di Metro TV itu, ya alhamdulillah dapat Mio 1. Kalau terakhir kemarin tepat guna di Bengkulu itu yang dilombakan 2 mas, produknya sama keorganisasiannya. Keorganisasiannya itu contohnya bukunya lengkap enggak, absennya, rapatnya, keuangannya. Itu kemarin di Bengkulu itu sebelum Covid persis itu 2018 itu kita dapat juara 2 nasional, itu hadiahnya luar biasa 35 juta. Kebetulan yang ngawal itu Pak Purnomo waktu itu sebagai wakil wali kota. Ternyata juga banyak sekali karya-karya dari Pak RW Danusuman. Ini karya-karyanya sampai itu apa aja tuh Pak RW? Karyanya yang pertama itu saya dulu membuat alat penyapu jalan. Nanti teman-teman bisa melihat di YouTube-nya alat penyapu jalan, atau saya beri nama Sapu Jagat. Kemudian ada forklift manual karena saya sendiri sering naik turunkan alat-alat yang berat. Kalau beli forklift kan mahal, makanya saya buat sendiri alat forklift yang manual. Kemudian saya melihat tetangga-tetangga itu ada yang rumahnya kecil, nek tiga mesin cuci itu rodok kangelen. Makanya saya bikin mesin cuci manual. Laundry. Oh, sepeda laundry. Sepeda laundry. Kemudian yang ini kita bikin aplikasi ronda itu untuk masyarakat luas. Kalau ini tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat saya, tapi juga se-Solo bisa, se-Indonesia pun bisa. Makanya di awal itu saya bilang Pak RW berbakti untuk negeri karena tidak hanya untuk kampung. Nama aplikasinya? E-Ronda. Itu aplikasi ronda malam yang berbasis Android. Itu teman-teman bisa ngunduh di Google Play. Sekarang juga sudah bisa langsung diunduh. Nanti silahkan digunakan di kampung itu untuk memberikan laporan kepada warga masyarakat. Jadi pas kita ronda, nanti kita ambil videonya. Di video itu ada stemnya. Kalau teman-teman bahasanya orang startup itu ada stem itu apa? Ada lokasinya ronda di mana, itu sudah ikut HP, waktunya, kemudian hari tanggalnya, petugas rondanya siapa, rondanya di wilayah di mana, itu sudah tercantum semua. Tinggal nanti langsung hasilnya kita ronda itu dikirim ke masyarakat. Dengan dikirim hasilnya tersebut, masyarakat itu di rumah pasti akan terasa nyaman dan aman. Oh, lingkunganku ternyata semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja itu apa? Lawangnya sudah tertutup semua, jendela pagar, lampu di depan rumahnya sudah hidup. Di situ tidak ada orang nongkrong, orang mabuk dan yang lain-lain. Keuntungannya itu. Dan itu gratis, siapapun bisa mendownload, siapapun bisa menggunakan itu. Silahkan teman-teman kalau tertarik dengan e-ronda. Harapan saya semua tertarik dan semua menggunakan seperti itu. Ya, moga-moga nanti Mas Wali melihat podcast kita, warga masyarakat di Solo Raya ini diwajibkan nganggo e-ronda untuk laporan kepada masyarakatnya, terutama yang punya kan nanti Pak RT, Pak RW, tapi masyarakat siapapun juga boleh. Dan itu unduhannya kecil, jadi di handphone yang memorinya kecil pun tidak ada masalah. Ya, ini Mas Wali undangan terbuka dari Posyandu. Semoga Mas Wali juga mirsani atau mendengar. Kapan-kapan kita bisa ngobrol di sini. Syukur-syukur dengan adanya Pak RW. Ternyata ada salah satu warga Surakarta, ya toh, warga panjenengan itu mempunyai ide yang sangat brilian, yaitu namanya e-ronda. Itu tercetus dari apa itu Pak RW? Saya sendiri sebagai RW ini kan selalu mengkondisikan dan selalu mengawal ronda di kampung saya.
saya sendiri juga giat untuk ronda. Pada suatu saat waktu kami ronda itu kebetulan pas di bawah pohon beringin itu dapat wangsit bisian. Ini sebaiknya kamu bikin aplikasi ronda. Dengarkan terus suaranya seperti itu. Terus saya mat-matkan, oh ini mungkin Mbah Google ini. Lah anyang-anyel kita iki wis serius ya ta wis dirungokke tenanan aplikasi itu memang bermanfaat. Endingnya bisiane ya bisian saka ringin Mbah Google. Itu ada lanjutannya enggak? Saya kira cukup untuk aplikasi ronda. Jadi dapat idenya, penggalian idenya dari kita setiap hari harus ngelaporkan ronda itu kepada masyarakat biar gampang ya dibikinkan aplikasi. Ini bisa aplikasi e-ronda ini bisa mendeteksi maling di sekitar kampung gitu. Ada biasanya ada sinyal merah atau apa, nanti Pak RW tiba-tiba berubah jadi Batman gitu. Itu mungkin aplikasi nanti kalau mungkin di customize, mungkin suatu saat saya akan berkolaborasi dengan Mbak Dukun mana gitu ya. Untuk bisa tidak usah mendeteksi maling, mungkin yang gaib pun kita deteksi. Dapat tahu ada tuyul pas malam-malam baru mencuri ya. Ini gaib Pak, bener Pak RW. Saya mau curhat Pak RW. Dompet saya itu kok selalu kosong loh Pak RW. Masalahnya itu karena memang situ sendiri yang cari masalah. Lah kok bisa? Ketemu bakul apa-apa dijajani. Apian sama ketemu koncone los ditundungke. Nah, ini ya mesti habis. Kok goib gitu loh. Kemarin ada baru aja gajian, besoknya hilang gitu. Itu yang mungkin ditunggu-tunggu. Mungkin ada aplikasi yang untuk mencegah duit biar gak cepat habis gitu, jadi nanti juga akan bikin. Mungkin kalau nanti pas saya pulang terus kemudian bisa begadang malam, mungkin dapat wangsitnya nanti. Setelah biasanya kita buat sesuatu barang, teknologi pun tepat guna, itu dapat idenya itu kalau kita dapat masalah. Dapat masalah seperti itu. Hanya nuripe kebak masalah. berarti saya bisa niteni kalau Pak RW menciptakan sesuatu berarti wingi bar masalah. Memang seperti itu. Saya lihat juga teman-teman di sini kan bisa menciptakan sesuatu itu kan memang terhimpit ya dari masalah-masalah. Ya untuk mengatasi masalah intinya seperti itu. Duh, ini sebenarnya kan Pak RW sudah enak ya. Maksudnya di rumah juga menjadi seorang pengusaha, jabatan di kampung pun juga sudah RW. Loh, ngapain mikirin aplikasi-aplikasi atau mikirin teknologi tepat guna lomba-lomba gitu? Uang aja paribasannya itu melek moto udah nyandung duit tok. Itu Mas, hobi, kesenangan dan mungkin net atine seperti jenengan suka manuk. Walaupun enggak, saya enggak suka manuk. Yang suka manuk itu teman saya. Saya sukanya ya enggak manuk, saya udah punya manuk. Ya suka mancing kan. Suka mancing. Mancing itu juga kan enggak menghasilkan apa-apa, tapi kan senengnya hati. Terpuaskan lah kita dari mancing itu terpuaskan. Iya. Gambarnya seperti itu. Mancing ini mainan alat kencing. Oke, matur nuwun Pak RW. Ini mungkin ada harapan khusus untuk bukan hanya warga Panjenengan tapi warga Solo dan Indonesia bahkan mungkin dengan aplikasi e-ronda ini. Harapannya teman-teman ini selalu memahami kalau punya masalah itu jangan putus asa, masalah itu mesti ada solusinya. Salah satunya seperti saya tadi, akhirnya kita dapat ide membuat produk itu karena masalah yang dihadapi. Jadi apapun masalahnya kita jangan putus asa, malah itu tantangan buat kita. Malah mungkin kalau pas kebetulan itu malah ngerejekeni seperti itu. Iya. Terima kasih Pak RW. Kata-kata yang sangat luar biasa sekali. Kata mutiara yang bisa diambil dari Pak RW adalah masalah bisa menjadi berkah. Matur nuwun atas obrolan kita kali ini. Saya Mamang Sel dan juga Pak RW ada salah kata ataupun salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi di Posyandu Podcast Layanan Dua Gelan. Matur nuwun.